Oke, ini untuk kelengkapan dari tenda Naturhack Cloud Up 2. Di sini kita bisa lihat bagian segi pasaknya lumayan bagus ya, bukan pasak yang ukuran L lagi. Jadi sehingga rekat buat ke tanahnya. Nah, ini untuk frame-nya. Dia frame-nya kalau yang buat Cloud Up upgrade dia emang ada sedikit mengok, terus ada bagian segitiganya. Jadi jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Dan di sini dapat matras tambahan untuk di bawahan tenda. Nah, matras ini sekitar 3000 PU ya, sama seperti outernya. Oke, jadi ini outernya. Outernya memiliki bahan sekitar 210 T, sehingga jauh lebih aman kalau misalkan terkena hujan atau curah hujan yang sangat tinggi ya. Apalagi kena panas mungkin nggak terlalu nembus seperti tenda pada umumnya. Karena ini emang tenda dikhususkan untuk 3 musim. Oke, ini untuk bawahan innernya. Di bawahan innernya juga memiliki PU sekitar 3000. Jadi sangat aman ya untuk curah hujan di Indonesia. Apalagi di sini sudah dilengkapi dengan matras bawaannya. Sehingga jika ditaruh di bawah bebatuan, kemungkinan robeknya itu tidak terlalu dibandingkan tidak menggunakan matras. Apalagi sini udah memiliki PU sekitar 3000 yang sangat rekomendasi, apalagi untuk iklim-iklim di Indonesia seperti hujan atau sebagian jalanan bebatuan, tempat bebatuan atau curah hujan yang tinggi, sehingga tidak terjadi kondensasi atau nembus. Seperti ini kelengkapannya. Oke, kita lanjut ke video pemasangannya. Oke, ini tampakan tenda Naturhack Cloud Up 2. Jadi ini video setelah pemasangan tendanya, teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini dari belakangnya saja. Ya. Di sini ada untuk sirkulasi udara ya. Dan ini ada penahannya. Dan bisa ditidurin juga penahannya, bisa diberdiriin juga. Jadi tergantung kondisinya masing-masing. Jika hujan mungkin bisa ditutup. Nah, kita bisa lihat pasaknya di sini bener-bener, walaupun saya belum tusuk ya, bener-bener ke dalam, dia emang udah bener-bener kuat banget. Tenda juga jarak dari innernya itu jauh, teman-teman, jauh. Dan apalagi frame-nya itu kan udah aluminium alloy ya, kemungkinan udah kuat banget dilawan angin terjang. Ini nih seperti di depan saya, ini sebenarnya angin juga lagi kencang banget, teman-teman, lagi lumayan kencang ya, cuma tenda nggak bergerak sama sekali. Bisa kita lihat dari samping. Dan di bagian depan terasnya itu cukup untuk masak dan naruh sepatu. Jadi lumayan ya, terasnya lumayan kepake. Dan ini seharusnya sih ada tali pasang ya, cuma nggak saya pakai sengaja supaya kalian tahu tenda ini walaupun tanpa dipakai tali, ini udah jauh banget jaraknya sama innernya. Inner baru kesentuh nih. Jadi apalagi ukuran tenda ini tuh nggak terlalu kotak, sehingga ketika air jatuh ke bawah itu langsung jatuh, nggak terjadi kondensasi atau mengungkap. Nah, kita bisa lihat bagian innernya di sini. Dia emang rada keluar, cuma santai. Karena apa? Karena di dalamnya ini, di bawahnya ini sudah dilengkapi matras bawaan Naturhack. Di mana matrasnya saja itu sekitar 3000 PU. Begitu juga dengan bagian inner bagian bawahnya 3000. Sehingga kalau misalkan air turun ke bawah, dia tidak memungkinkan nembus, teman-teman. Nah, bukan hanya itu doang. Kalau misalkan teman-teman takut lebih ngerasa dingin atau takut semacamnya, takut airnya rembes karena hujan berlebihan, ini bisa ditarik sehingga jadi lebih nutup ke bawah. Tapi pemasangan bagian talinya jangan terlalu jauh jaraknya ke tendanya, karena bisa menarik tenda sehingga tenda itu susah untuk ditarik bagian itunya ya. Kita bisa lihat pasak yang digunakan juga bukan pasak yang ukuran L. Jadi ini tuh pasaknya tuh kuat, teman-teman. Kuat. Jadi walaupun di
tanah-tanah lembek seperti ini. Ini tanah sekitar 4 jam lalu hujan, tapi ini sangat kuat ya. Walaupun baru saya masukin sedikit, ini sangat kuat. Oke, next kita lihat tenda bagian dalamnya. Nah, oke, kita gulung dulu pada bagian pintunya supaya bisa kelihatan ke dalam. Oke teman-teman, kita bisa lihat pada bagian dalamnya ini lumayan luas ya, tapi karena emang mungkin tenda ini ukuran rada segitiga, mungkin kalau misalkan ada 2 orang duduk di dalam, mungkin kepalanya kena innernya. Nah, tapi kita bisa lihat pada bagian innernya, ini dia pada bagian depannya sudah menggunakan bahan polyester, bahan-bahan polyester. Apalagi di bagian teras depannya ini rada sedikit dikasih jarak oleh bahan polyester, sehingga ketika hujan atau masuk air lewat sini terus netes-netes, kemungkinan air masuk lewat sini tuh nggak masuk gitu airnya. Dan bisa kita lihat jarak dari inner ke outer ini sangat jauh, mungkin sekitar 8-5 cm ya. Ini sangat lumayan jauh. Jadi pada penampakan pada bagian tenda dalamnya, ini ada belalang ya, seperti itu. Dan andai kalau misalkan kalian takut terhadap hujan dan angin yang sangat kencang, apalagi di atas gunung gitu ya, kita bisa tes di sini. Ini sangat kokoh. Ini sangat kokoh teman-teman. Bahkan dilepak sekencang ini pun dia sangat kokoh. Apalagi hanya angin-angin ya. Mungkin di angin di gunung juga besar. Tapi karena ukuran dari tenda ini dan bentuk dari tenda ini memungkinkan, dan frame yang digunakan itu sudah menggunakan aluminium alloy yang kuat. Mungkin tidak seperti frame-frame fiber pada umumnya. Jika terkena angin kencang atau hujan kencang, dia memungkinkan patah. Tapi karena ini sudah menggunakan alloy, kemungkinan patahnya itu sangat tidak mungkin, walaupun memang nggak pernah ada kasusnya. Dan kita lihat pada bagian teras depannya, ini sekitar dari bagian inner ke sini sih sekitar 50 cm ya. Jadi kemungkinan bisa buat kalian taruh sepatu, atau kalian buat bisa masak, itu mungkin. Dan kita bisa lihat pada inner bagian dalamnya, dia pada bagian sampingnya sudah menggunakan 50% polyester. Polyester sekitar 30.000 PU ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan hujan nggak terlalu parah bocornya, atau mungkin nggak bocor sama sekali, tergantung pemasangan tendanya. Bahkan kita bisa lihat bagian ujung buat kepala kita tidur, dia sudah sekitar 50% dilapisi oleh polyester dibandingkan inner jaringnya. Dan jaring yang digunakan di tenda Natur Hike ini lumayan rapat. Contoh ini ada serangga pun nggak bisa masuk karena emang rapat gitu jaringnya. Kemungkinan angin kencang pun nggak akan masuk sini. Oke, ini untuk apa ini namanya, jetrekan jetrekan dari tenda Natur Hike Cloud Out 2 ini suatu kelebihan dibandingkan tenda-tenda lain, yang dimana tenda-tenda lain itu hanya menggunakan tali gitu untuk untuk mengaitkan ke pasaknya. Tapi bagian outer ke innernya dia sudah menggunakan ini, seperti ini, jetrekan ini.
Jika pengen tenda ditarik bisa ya, supaya inner dan outer itu tidak terlalu nempel sehingga tidak terjadi kondensasi atau pengembunan nantinya. Dan oke, untuk pembahasan masalah outernya ini sudah sekitar 3000 PU dan menggunakan bahan 210 T polyester. Jadi yang biasanya tenda-tenda lain menggunakan bahan 1090 T polyester, tapi tenda Natur Hike ini sudah menggunakan bahan yang jauh lebih bagus dibandingkan tenda-tenda pada umumnya gitu. Apalagi tenda ini beratnya itu hanya 2 kilo, termasuk tenda-tenda ringan untuk tenda 2 orang. Oke, kita bisa lihat di bagian dalamnya. Ini mungkin 190 cm kali 140 ya. Kemungkinan kita bisa lihat. Mungkin satunya bisa buat orang lagi. Dan bagian atasnya ini masih ada space sekitar 40 cm. Kemungkinan bisa buat naruh tas, barang-barang lainnya. Ini contoh tenda ini sedang diterjang angin ya. Anginnya lumayan kencang juga. Cuma karena emang tenda ini bentuknya secara strategis untuk angin, jadi tidak memungkinkan angin ini untuk merobohi tenda ini. Karena kan dengan pemasangan tenda yang benar juga, dengan pasak yang kuat dan bagian rangka-rangka tenda yang kuat. Oke, dan tenda ini dibanderol dengan harga 1,6 juta. Bahkan selebihnya di atasnya tergantung sesuai tipe-tipenya. Nah, ini untuk tipe yang 210 polyester. Ada lagi yang 10 nilon apa tahu. Dan ada yang 20 nilon yang jauh lebih ultralight ya dibandingkan si polyester ini. Sehingga jauh mungkin beratnya lebih enteng dibandingkan si polyester ini. Tapi harganya juga jauh lebih mahal ya. Oke, untuk ketahanan misalkan ada yang nanya dingin atau enggak di dalam, ya tergantung. Kalau misalkan kalian memasang tendanya dengan benar, dengan tepat gitu ya, tendanya yang outernya tidak terlalu jauh dan dari innernya, tergantung pemasangan kalian sendiri dan tergantung kondisi cuaca. Tapi kalau misalkan buat di atas gunung, dingin atau enggak, ya lumayan dingin. Tergantung kalian membawa kelengkapan kaliannya untuk tidur, seperti sleeping bag, seperti alasan tendanya lagi buat tambahan. Tapi kalau misalkan buat kalian gunakan di tempat-tempat camping normal atau di puncak-puncak gunung normal, kemungkinan tenda ini ya lumayan gak terlalu dingin daripada tenda pada umumnya. Dikarenakan tenda ini memang dideskripsikan untuk 3 musim. Bahkan di luar negeri pun ada orang yang menggunakan tenda ini di tempat-tempat bersalju, seperti di bawah -1. Jadi kalau misalkan ada yang nanya tenda ini dipakai dingin atau enggak, atau malah nembus matahari atau enggak ketika siang, ya kalau masalah nembus matahari atau tidak, kemungkinan gak terlalu ya. Karena kan memang bagian inner dalamnya juga sekitar 50% dibandingkan jaringnya. Jadi 50-50. Bagi kalian yang bingung tenda ini bocor atau enggak pas hujan lebat gitu, tenda ini di bagian hampir semua 100% jahitannya yang berada di outernya itu sudah di seam seal. Jadi kalau misalkan hujan deras, air itu tidak akan nembus kepada bagian jahitan-jahitannya ini, tidak seperti tenda-tenda lainnya. Dan kalian bisa lihat di bagian atas ini lumayan jauh ya, lumayan jauh, dan gak terlalu dingin juga mungkin kalau misalkan ada di suhu-suhu dingin seperti di atas gunung. Dan jaring-jaringnya di sini juga lumayan gak terlalu gede ya bolongannya ya, jaring-jaringannya, sehingga tidak memungkinkan angin-angin yang dingin masuk ke dalam tenda. Begitu juga dengan sinar matahari, teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung mau beli tenda ini atau enggak, balik lagi sebenarnya ke diri kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian orangnya pengen ngincer yang ultralight, kemungkinan tenda ini
suatu rekomendasi gitu. Apalagi tenda ini tidak memiliki bobot di atas 2 kilo teman-teman. Mungkin 1,9 kilo karena ini sangat enteng banget. Apalagi sudah dibonusi dengan matras bawaan dari Natur Hike. Nah, untuk kalian yang emang sering nge-camping, sering naik gunung, enggak dengan cara berkelompok atau sering cuma berdua atau bahkan sendiri, tenda ini adalah salah satu rekomendasi. Kenapa? Karena tenda ini memang memiliki ukuran hanya untuk 2 orang gitu kapasitasnya teman-teman. Apalagi tenda ini tidak terlalu berat sehingga ditaruh di tas kalian juga kemungkinan gak terlalu berat ketika kalian bawa. Sudah seperti itu, tenda ini tidak terlalu dingin ya. Jika di atas gunung, tidak menutup kemungkinan kalian terkena hipotermia. Itu juga tergantung dengan alat-alat tidur kalian, seperti matras bawaan kalian untuk tidur. Tapi ya itu tadi, jika dipakai dengan camping normal, ini tenda sangat rekomendasi. Apalagi dibawa ke atas gunung, dikarenakan frame-nya sudah alloy. Oke, ini sekian dari review saya tentang tenda Natur Hike Cloud Up 2. Buat kalian yang suka atau tidak suka dengan video ini, tetap subscribe atau like ya. Karena saya mereview ini butuh waktu banyak. Oke, sekian, terima kasih. See you, bye.